Halo, selamat datang di Autoviews Channel. Di video kali ini gue akan membahas tentang kenapa AC mobil bau. Nah, biasanya tuh bau ada dua macam yang umum. Yang pertama, bau apak, bau asem, bau lap nggak kering, kayak bau baju nggak kering, kayak bau lap basah lah ya. Kemudian bau yang kayak nyengat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bau dari hawa luar. Padahal ini udah nutup nih, udah rapat, tapi kok kalau di belakang truk gitu ya, yang asapnya bau, yang bau asapnya pekat masuk ke dalam lewat tempat pembuangan sampah, bau sampah masuk. Nah, tonton terus video ini karena gue akan memperagakan gimana cara ngeceknya, gimana merawat AC-nya biar nggak bau, dan solusinya apa. Oke, yuk kita cek. Gue sedikit peragaan. Ini di mobil kuda diesel ya, tahun 2000. Nah, sekarang ngeceknya pertama-tama kita buka lacinya. Umumnya sih mobil-mobil pendinginnya ada di belakang laci atau mobil lama ya. Nah, kita lihat kondisi mobil ini tuh seperti apa. Nah, ini kawat untuk hawa luar gue buka dulu ya biar nggak menghalangi. Ups. Nah, kita pertama-tama cek evaporatornya dulu. Nah, ini ada namanya resistor. Kita buka dulu nih. Kita bisa intip nih kalau mobil ini. Emang nggak semua mobil bisa diintip, tapi banyak sih yang bisa diintip, bisa dilihat, dicek gitu tanpa harus dibongkar. Kayak Avanza yang lama tuh bisa, Innova juga bisa. Kalau Innova ada di bawah ya. Ini resistornya, jadi kalian bisa agak sedikit ke kolong untuk ngeceknya. Nah, ini kita buka untuk kita lihat kondisi evaporatornya seperti apa. Nah, kelihatannya udah kelihatan. Nah, ini evaporator nih namanya. Yang seperti jaring-jaring ini nih namanya evaporator. Nah, ini nih, kita lihat kondisinya cukup bersih lah ya. Nah, ada sedikit kotor di bawah ya. Nah, kalau kondisinya bersih seperti ini nih sebenarnya belum perlu untuk dibersihkan, belum terlalu perlu untuk diservis gitu ya. Nah, ada yang bilang sarang tawon sih ini. Kalau kalian lihat ini udah kotor, lebih baik sering-sering dibersihin. Nah, kalau misalnya bersih nih tapi ada bau, nah kalian juga perlu untuk bongkar, perlu untuk bersihkan. Atau baunya cuma di awal doang, tapi AC-nya udah dingin sih, udah nggak bau lagi nih. Nah, itu pun bagusnya dibersihin sih. Cuman kalau baunya belum parah gitu, mungkin kan banyak tuh yang bersihin AC tanpa bongkar. Nah, itu masih bisa tuh pakai yang kayak gitu, yang ditodong lah ya istilahnya. Itu masih bisa. Tapi kalau yang udah belendir, baunya parah, itu kalian harus bongkar, karena dengan dibongkar itu lebih bersih, lebih maksimal gitu. Dia kan ada sela-selanya tuh dalamnya, itu lebih maksimal tuh, menyeluruh, lebih bersih karena diturunin, bersihnya di luar. Atau yang pakai foam gitu juga itu kurang maksimal sih. Saran gue kalau memang baunya parah atau kotornya parah, lebih baik kalian turunin, bersihin total. Atau kalau mobil-mobil baru sekarang harus buka dashboard, kalian cari bengkel yang terpercaya, nah dibersihin aja, dibongkar gitu. Nah, ini tuh namanya evaporator ya. Nah, ini tuh kalau dia dingin, dia tuh berair basah, yang suka netes di bawah tuh. Nah, itu dari sini dingin. Nah, karena dia dingin, basah, lembab. Nah, karena lembab jadi lama-lama akan timbul jamur, jadi bau. Nah,
perawatannya gimana, umumnya sih sekitar 50.000 kilometer, atau kalau kalian sering pakai setengah tahun atau maksimal 1 tahun sekali kalian bisa bersihin gitu, biar AC-nya nggak cepet kotor dan evaporatornya nggak cepet bocor juga nih kalau sering bersih gini gitu. Nah ini namanya ekspansi, ini yang kotak ini namanya ekspansi. Nah AC itu freon itu baru dingin setelah lewat sini, ini ekspansi gitu. Ini mobil tanpa filter ya guys, jadi kotorannya langsung menempel di evaporator gitu. Nah ngebahas sedikit nih, ini namanya thermistor. Ada yang bilang amplifier atau thermistor namanya. Mobil kuda sering rusak juga nih ininya, banyak yang dirubah, model putar tuh. Biasanya si temperatur ini nih udah nggak jalan nih, dirubah pakai yang putar biasa atau pakai kawat yang suka ada pakai kawat gitu. Nah umumnya ininya rusak nih, ini ada elektroniknya, jadi seringkali elektroniknya rusak, jadi diganti model manual. Oke, balik lagi ke topik. Nah, kemudian bau yang kedua adalah bau hawa luar, bau sampah dan lain-lain itu. Nah gimana ngeceknya gini nih, tadi ini kawatnya udah gue buka ya. Nah ini kawatnya, jadi gue pasang dulu sedikit nih biar kalian ngerti ini cara kerjanya. Gue pasang ini klik, nah ini sedikit, ups. Nah ini gue putar nih, kalian bisa lihat ini, pasang dulu. Gue putar ya. Oh, garak. Ini belum terpasang, sorry. Rapetin dulu. Nah, tuh. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi seringkali jendelanya nggak rapet karena sering dibuka, jepitannya udah nggak kuat, jadi nggak rapet jendelanya. Kelihatan jendelanya nih, yang ada bobuin ini busanya nih. Nah ini nggak rapet. Kalau nggak rapet, cara ngeceknya gampang nih, rapetin sampai rapet ada suara nanti tuh, buk. Nah itu kalau buk gitu biasanya busanya masih tebal, tapi kalau suaranya tuh suara kaleng, klok klok gitu, nah itu tandanya busanya udah habis. Kalau busanya udah habis gitu harus diganti, harus dibongkar, kemudian ganti busanya. Atau ini nih belakangnya ada busa nih, nah ini juga bisa kalian pegang juga nih. Kalau busanya udah tipis, dia busanya itu ada 2 lapis di bagian belakang sini dan bagian depan sini. Ya kalian bisa cek juga tuh, pegang gini nih. Kalau kalian lihat, oh ini busanya habis nih, kemungkinan yang belakangnya juga habis juga gitu. Itu cara ngeceknya. Kalau kalian pikir atau kalian dengar, oh ini kayaknya oke nih, busanya masih ada, nah make sure atau pastiin si kawatnya ini rapet. Caranya gini nih, nah ini posisinya posisi close. Nah, kita tutup dulu nih, nah, kita close ya, lalu kita posisikan ini di posisi tertutup, tutupnya ke sana ya guys. Nah di luar tuh ada lubang yang tembus ke dalam jendela ini. Nah ini nyalain sini, kita lihat itu biar kelihatan. Nah ganteng, ups. Nah posisinya gini berarti dia nutup. Nah, ini sirkulasi di dalam. Nah udah kalian pastiin nutup, kalian pasang kawatnya sambil didorong ke sini ya, tarik ke sini, isi rapat lah ya pokoknya. Kemudian kalian kencingkan yang kuat, up. Nah ini udah rapat nih, dan jangan sering-sering dibuka, tutup ya biar dia nggak berubah posisinya gitu. Nah kalau busanya habis, kalian harus ke bengkel mau nggak mau. Nah seringkali juga ini jadi sarang tikus nih,
Jadi banyak sampah, kemudian kalian buka begini, sampahnya turun. Di bawah ini kan ada blower, sabet tuh, jadi berisik, bunyi. Nah, itu tandanya mobil kalian kemasukan tikus. Nah, itu kan harus bongkar juga. Gitu. Itu untuk ngecek hawa luar ya. Karena ini posisinya di dalam, jadi kalau untuk mobil kuda ini sih dia harus buka evaporator dulu. Buka evaporator yang box hitam ini. Kemudian ini si blower ini baru bisa turun. Ini harus buang freon. Kalian bisa buka ininya, blowernya, dan busanya diganti. Nah, kadang-kadang juga si jendela tuh rapi, tapi kok masih bau ya. Nah, ini bisa juga dari ini nih, sambungan di atasnya. Ini ada busa juga. Nah, ini busanya nggak rapet juga nih. Nah, ini kalian juga bisa ganti. Kalian bisa cek semuanya. Atau juga nih, ada mobil tertentu yang karet-karet bodinya udah habis atau udah aus, jadi mengecil karetnya, atau yang karetnya lepas, atau ada yang ganti audio gitu ya, pasang audio. Dia kan butuh ngambil setrum tuh ke aki, dibolongin tuh karet bodinya yang bulat tuh. Kadang bolonginnya terlalu besar, jadi nggak rapat lagi. Nah, itu juga bisa jadi bau. Dari karet pintu pun bisa sebetulnya. Tapi kalau soal AC sih, untuk hawa luar dari sini kondisinya, lubangnya dari sini posisinya. Atau kalau kalian pikir, oh gue nggak mau pasang lagi nih, gue jarang pakai nih, hawa luar ngapain, kebul bau. Nah, kalian bisa tutup, kalian bisa matiin. Jadi istilahnya ditutup aja nih hawa luarnya, yang keluarnya tutup pakai kaleng gitu ya. Kalian tutup, kalian matiin, jadi ininya nggak usah dipakai main lagi. Nah, itu lebih aman sih, tikus nggak masuk, bau-bauan juga nggak masuk gitu. Umumnya sih perawatan AC ya seputar itu. Dan untuk mobil yang ada filter pun, supaya lebih nggak cepat kotor, atau mobil yang seperti ini yang nggak ada filter pun biar nggak cepat kotor nih, salah satu tips ya, karpet depan bagian kiri nih terutama sering-sering dibersihkan ya, jangan sampai kotor, debu-debu diangkat gitu ya. Kalian buang pasir-pasirnya, karena kalau kalian naik mobil buk gitu, debunya naik, kesedot, masuk kotor gitu. Jadi tipsnya, interior jaga supaya bersih, terutama karpet ini bersih. Dan bisa usahain juga untuk nggak makan di mobil, karena kalau kalian makan di mobil atau bawa makanan di mobil gitu ya, bau-baunya kesedot masuk. Ini kan evaporatornya basah ya, nah akan timbul jamur di sini. Jadi kalau memang mau makan di mobil, usahain duduknya di belakang misalnya. Atau kalau mau bawa masakan ke mobil, pakai box yang tertutup rapat. Atau juga bisa makanannya taruh di bagian paling belakang atau di bagasi gitu ya, biar nggak terlalu bau ke depan. Karena ini sedotnya dari sini nih untuk udaranya. Jadi terutama yang depan kiri ini penting untuk tetap bersih dan nggak bau. Kemudian untuk pemilihan parfum juga penting nih. Kalau parfum yang baunya nyengat banget tuh ya, nah itu juga bikin AC jadi bau, bikin AC jadi berlendir dalamnya gitu. Meskipun mobil yang ada filter sekalipun, filter tuh cuma buat nyaring debu, tapi kalau bebauan, wewangian gitu ya, itu tetap masuk ke dalam. Itu bikin jadi AC jadi bau tuh. Kalau udah parah ya baunya terus-terusan sampai ada yang perih ke mata lah, ada yang jadi alergi dan lain-lain gitu ya. Jadi penting banget untuk terus merawat AC ya. Kalau untuk diservis, untuk mobil yang nggak ada filter seperti ini, bisa sekitar 50.000 kiloan lah ya, cuci, dibersihin supaya tetap sehat dan tetap bersih AC-nya. Dan kalau AC-nya bersih gini, jadi nggak cepat bocor juga evaporatornya, kan dia akan lebih cepat kering. Kalau dia banyak debu, banyak kotoran di sini tuh dia basah terus,
mobilnya udah berjam-jam nggak hidup sekalipun, AC-nya udah mati gitu ya, dia basah nempel tuh selama kering, jadi lebih cepat bocor gitu. Nah kalau gue sih sini pakai kopi-kopian gini sih, ini nggak bikin bau sini karena ini kopi asli. Bukan promosi ya ini, gue pakai itu biar ya kalian bisa pakai kopi bubuk juga sih gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Silahkan komen kalau ada pertanyaan, silahkan like dan share video ini jika video ini bermanfaat, dan subscribe video ini supaya gue semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya, dan saksikan juga, tonton juga video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bye bye.